Kalau saya dikasih kesempatan dari warga Jakarta, ada kasih Tuhan bisa ikut ya. Kalau melayani warga Jakarta kan saya juga bilang, kita kan kayak orang tua untuk warga Jakarta. Saya kemarin ketemu satu nenek menarik, 97 tahun, ini cerita di Salatiga. Dia bilang, Hok, kalau kita jadi orang tua, anak-anak kita nggak pernah datang telepon kita, datang jengukin kita, lu sedih nggak? Itu yang saya lakukan dulu sebagai warga Jakarta, saya kayak orang tua. Makanya balai kota saya buka kan. Nomor telepon saya kasih semua orang. Saya ini kayak orang tua kamu, saya juga kepala pelayan Anda. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk melayani warga Jakarta, ya saya tentu dengan senang hati mengerjakan. Saya bisa pasangan dengan siapa saja kok. Oke. Dengan Pak Jokowi juga, saya jadi wakil saja saya bisa. Apalagi kalau saya jadi gubernurnya. Saya tuh dari dulu kerja sama dengan siapa saja bisa. Yang penting kita sama-sama nggak niat nyari kekayaan atau nyolong ya. Nah saya berharap siapapun wakilnya, dia mengerti. Anda kalau mau karir politik, Anda mesti punya reputasi yang baik. Uang mah nggak mungkin kelaparan lah kita jadi pejabat. Tapi nggak usah nyolong lah. Karena akar masalah kita semua kan korupsi. Dengan menerima suap, kita membengkokkan keadilan. Pada tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Itu pasti membengkokkan keadilan sosial tadi kalau kita terima suap. Tadinya sih ada rencana Kaesang, putra bungsu Jokowi, akan ikut bertanding di Jakarta. Tetapi sesudah disurvei, cuma dapat 1% doang. Dan akhirnya melipirlah ke Jawa Tengah karena di sana peluangnya Kaesang mungkin lebih besar. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur meski disoraki oleh banyak orang. Di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Anies sementara ini didukung oleh 3 partai untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta, yaitu PKS, PKB, dan Nasdem. Sedangkan Ahok yang berasal dari PDI Perjuangan, kalaupun dia akhirnya maju, partainya harus berkoalisi dengan partai lain. Karena suara PDI Perjuangan yang turun atau anjlok di Jakarta, itu nggak cukup sendirian untuk mengusung calon gubernur. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan. Dulu juga pembelahan penyebabnya siapa? Kan balik lagi kan. Ini kan bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita nih harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh silakan buka, maksudnya gini. Saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur.
Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Mas Anies itu kan ada masanya sering banget dipanggil KPK. Ya kan? Ada masanya. Oh iya ya. Ada masanya. Mas Anies ini lagi pengen dirusak, pengen dihalang langkah caturnya lah kasarnya. Dicari ini niat jahatnya Mas Anies dalam kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Kok Ahok tidak melihat istana berupaya menjegal pencalonan Anies Baswedan? Itu Ya saya kira nggak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai hitungan, dia pakai survei semua. kalau poin keduanya berupaya menaikkan Kaisang Pangarep. Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah, isu terbaru dia taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Kalau Pak Jokowi kan ngitung survei gitu. Saya kira Jadi wajar kalau bukan kemudian wajar. Saya kira belum tentu tuduhan seperti itulah gitu loh. Hmm. Kenapa? Karena pilkada ini langsung dan serentak. ya. Tidak mudah lagi mengirim orang kayak zaman saya tuh ada tamasya ini datang dari luar. Beda. Ini kan serentak. Poin bahwa putra bungsunya juga akan maju, apakah dimajukan atau maju ke dalam Saya nggak tahu ya. kontestasi? Saya kira Menurut Anda itu masing-masing keluarga punya persepsi, punya berpikir yang berbeda. Ya kan? Anda memaklumi itu, Pak? Ya secara teman ya saya, secara manusia ya bisa saja kan, secara manusiawi ya. Itu kan the human nature. Ya dong. Nah kalau bilang secara Human nature apa? Human nature kan pengennya orangnya semua dong. Pengennya keluarga nomor satu. Ya, itu kalau di perusahaan keluarga. As a human nature. Biarlah Jakarta berantakan. Yang penting saya tidak masuk neraka. Teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur. Kalau Anies maju, dia akan menang. Dengan syarat kubu Anies kembali gunakan politik identitas. Mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok. Tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemuka agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok. Mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustaz, mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama. Tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu. Dan para ustadz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran, wajib dilakukan. Seperti dalam kasus Anies dan Ahok tadi, walaupun fatwa itu tidak rasional, tetap saja dipercaya. Mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian kesalahan, kelemahan, kelicikan Anies. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah
Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada, Nis, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan
kasih ke orang yang pintar ngomong tuh kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin.
Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Di awal video ini saya harus menyampaikan permintaan maaf kepada mereka yang mendukung Ahok. Saya minta maaf kalau saya kembali harus mengingatkan peluang Ahok menang sebagai calon gubernur di Jakarta kecil. Untuk bisa jadi gubernur Jakarta, dia harus ikut pemilihan gubernur terlebih dulu. Dan di proses itu, dia tidak akan menang. Ahok akan kalah kalau dia harus bertarung melawan Anies Baswedan. Kalau saja Ahok maju tapi yang dilawan bukan Anies, melainkan misalnya Heru Budi Hartono misalnya, peluang Ahok masih terbuka. Saya yakin Heru dan pendukungnya tidak akan menggunakan politik identitas. Saya tidak anti Ahok. Saya tahu Ahok adalah calon yang punya banyak keunggulan. Saya tahu kalau Ahok jadi gubernur Jakarta kembali, Jakarta akan bersinar. Sekarang ini peluang Anies untuk maju sudah terbuka lebar. Kemarin kita baru saja mendengar Partai Nasdem menyatakan dukungan pada Anies. Dengan demikian sudah ada 2 partai besar di Jakarta yang mendukung Anies, Nasdem dan sebelumnya PKS. Kalau yang harus dihadapi adalah Anies dan pendukungnya, segala macam kampanye anti-Kristen, anti-Tionghoa akan kembali berkumandang. Dan menghadapi itu di Jakarta, Ahok hampir pasti tak akan bisa menang. Koalisi gabungan Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda itu bisa saja melihat tidak ada kandidat lain yang cukup kuat di Jakarta, sehingga akhirnya mereka merasa tak ada salahnya ikut dukung Anies. Jumlah kursi kedua partai itu sudah cukup untuk melewati batas minimal suara untuk mendukung Cagup. Kita mungkin akan segera mendengar dukungan dari partai-partai lain, bahkan bukannya tidak mungkin Koalisi Indonesia Maju akan turut mendukung Anies. Apakah Kaesang Pangarep akan dijadikan sebagai calon wakil gubernur Anies? Ini ditanyakan karena Kaesang kan sudah bikin pertemuan dengan PKS dan Nasdem. Pertemuan dengan Nasdem bahkan berlangsung hanya beberapa jam sebelum Nasdem mengajukan nama Anies. Jadi wajar kalau orang bertanya-tanya apakah mungkin memang Kaesang sedang dijajaki untuk menemani Anies. Ini bukan pilihan yang menyenangkan, tapi tetap pilihan yang masuk di akal. Tapi saya rasa itu tidak akan terjadi. Hubungan PSI dan Anies di masa lalu terlalu gelap rasanya. Jadi kalau sekarang Kaesang tiba-tiba bergandengan dengan Anies, rasanya sih terlalu jauh. Sekarang kita kembali ke Ahok. Peluang Ahok sebenarnya juga relatif rendah. Untuk saat ini dukungan dari PDIP pun belum pasti ada. Kalaupun PDIP jadi memajukan nama Ahok, belum tentu ada partai lain yang mendukung. Dan kalaupun akhirnya ada cukup sekutu untuk mendukung sang mantan gubernur, menurut saya Ahok tetap akan kalah kalau berani dengan percaya diri melawan Anies. Mereka rupanya tidak bisa terima mendengar analisis saya. Banyak sekali yang bicara dengan nada penuh kemarahan. Misalnya saja ada yang menulis, Ade Armando sekarang sudah jauh dari akal sehat.
atau akal sehatnya mulai luntur. Bahkan ada juga yang bilang ini cara Ade konsisten melawan PDIP, partai yang tak disukainya, dan lebih memilih mendukung praktek nepotisme Jokowi dan rela dipimpin anak Jokowi di PSI. Bahkan saya bisa kutip komentar yang agak panjang. Dia bilang, Ade Armando sekarang seperti jadi corong pengusaha yang takut Ahok jadi gubernur lagi karena mereka khawatir akan ada situasi tidak kondusif. Bukankah Anda dahulu yang mengutuk keras perbuatan oknum dan golongan yang menzalimi Ahok? Kenapa sekarang Anda berubah jadi penakut seperti pengusaha-pengusaha itu? Ada juga yang bilang, komentar Ade Armando sangat merusak demokrasi. Yang benar Ahok harus dimajukan PDIP dan bisa menang. Atau yang ini, kali ini narasi Bung Ade Armando tidak waras. Karena tidak punya harapan sebagai manusia waras, seharusnya Bung Ade Armando mengatakan bahwa seorang pemimpin harus kita lihat kemampuan bukan identitas. Bahkan ada yang lebih kasar misalnya, Ade Armando salah makan obat. Atau sejak masuk PSI akal sehatnya Bung Ade jadi luntur. Mereka marah kenapa saya merendahkan semangat untuk memajukan nama Ahok. Mereka marah karena sakit hati mendengar ucapan saya bahwa bintang yang mereka cintai saya katakan tidak mungkin menang. Kita bisa saja mencintai seorang Ahok, tapi kita harus secara jujur melihat Ahok punya begitu banyak faktor yang akan menjatuhkan dia ketika bertarung nanti. Saya bisa memahami rasa sakit hati itu. Saya harus katakan, saya sendiri nggak suka kalau Anies menang. Saya akan sangat bahagia kalau Ahok menang. Tapi kita kan tidak bisa hidup berdasarkan mimpi. Kita harus objektif melihat realita. Kenyataan tidak akan terwujud hanya karena kita katakan itu akan terwujud. Mereka yang mengomentari saya harus menunjukkan mengapa peluang Ahok saat ini menurut mereka lebih baik dari tahun 2017. Saya sendiri sudah berargumen bahwa menurut perhitungan saya peluang Ahok lebih buruk dari 7 tahun yang lalu. Banyak juga dari mereka yang mendukung Ahok pada 2017 adalah mereka yang mendukung partai-partai yang berseberangan dengan PDIP. Jadi kondisinya lebih sulit bagi Ahok untuk bisa mengalahkan Anies saat ini. Dan yang memperburuk peluang Ahok adalah sekarang dia sudah menjadi kader dan dijagokan PDIP. PDIP adalah partai yang tidak memiliki reputasi harum saat ini. Pada 2024 ini, PDIP kehilangan 10 kursi di DPRD Jakarta. Kita tentu sadar yang mengalahkan Ahok ketika itu adalah fakta bahwa dia itu Kristen Tionghoa dan dia dituduh menista Islam. Saat ini saya yakin kalau fakta itu didaur ulang, mayoritas warga Jakarta akan mengamininya. Ini bukan soal saya penakut atau pemberani, karena apa juga yang harus saya takutkan untuk bicara soal peluang Ahok. Ini bukan soal saya tidak suka dengan PDIP walau saya memang tidak suka dengan PDIP. Ini bukan soal saya jadi corong pengusaha karena pengusaha mana pula yang bayar saya untuk bikin video di Cokro. Tapi kalau akal sehat saya yang dipertanyakan, saya akan balik bertanya, di bagian mana dari argumen saya di mana saya kehilangan akal sehat? Para pengkritik saya yang adalah pendukung Ahok harus jujur menilai kondisi-kondisi tersebut. Kalau tidak ada gunanya mereka bersemangat mendukung Ahok, padahal sejak awal kita tahu bahwa Ahok hampir pasti kalah. Memang ada satu peluang lagi yang mungkin membuat Ahok maju. Peluang itu adalah dukungan dari Kim. Kalau Kim bersepakat ikut mendukung Ahok yang diajukan PDIP, masih terbuka perang yang lebih berimbang. Kalau Jokowi menyatakan secara terbuka mendukung Ahok, peluang Ahok akan membesar. Tapi kembali, saya tidak yakin Kim dan Jokowi akan mengambil risiko itu. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas
adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.